Dunia masih disibukkan soal pemulihan COVID-19. Tapi, di sini, di Jakarta Utara ada bahaya lain yang diam-diam siap mengancam. Jakarta akan tenggelam. Sekitar 10,6 juta warga Jakarta menurut data terakhir tahun 2021 akan terdampak dan masih ada penduduk Jakarta yang tidak tahu akan bahaya itu. Yang ngungsi di sini aja, mau ngungsi kemana lagi? Ini udah nggak bisa. Ya model kayak orang yang berduit kan nggak di sini. Kalau orang yang nggak punya duit kan, juga di sini aja. Wilayah pesisir utara itu sangat sensitif dengan banjir rob. Asal pasang purnama, pasti rob itu terjadi. Itu otomatis. Cuman pertanyaannya, robnya makin meluas atau tidak? Robnya itu makin lama atau tidak? Bagaimanakah nasib mereka ke depan? Apakah ada upaya penanggulangannya? Dan dari mana ini bermula? Bersama saya, Adra, inilah Voice Explore. Mari explore. Guys, kalian tahu kan kalau Jakarta itu terkenalnya tuh karena macet gitu ya. Kayak beberapa daerah Jakarta atau bagi Jakarta Pusat itu macet banget, udah parah gitu ya. Nah, tapi selain terkenal karena macet, Jakarta juga terkenal karena banjirnya gitu ya. Jadi kalau udah hujan yang intensitasnya tinggi, itu biasanya tuh udah mulai tuh banyak banjir di mana-mana ataupun juga pas musim hujan gitu ya. Nah, hal ini itu biasanya dikarenakan oleh pemanfaatan dan manajemen sungainya yang kurang dan juga karena pemanasan global nih ya. Kayak kalian bisa lihat langsung nih di sini ya. Kalau udah kering itu kering banget. Tapi kalau juga udah hujan atau basah gitu ya, itu juga bisa menyebabkan banjir. Nah, tapi banjir ini juga bisa disebabkan oleh permukaan air tanah yang turun dikarenakan penyerapan air tanahnya itu yang cukup masif gitu. Nah, sekarang nih aku lagi ada di tempat yang menjadi salah satu bukti nyata bahwa penurunan tanah ini tuh bener-bener impactnya gede banget. Jadi di belakang tembok ini itu ada salah satu masjid ya yang namanya Mushola Wal Aduna. Itu tuh yang udah tenggelam sejak 2001 dikarenakan ya itu tadi permukaan tanah yang turun sehingga airnya tuh menggenang si musola ini. Mushola Wal Aduna terletak di Muara Baru, Jakarta Utara. Secara geografis, musola ini berada di ujung Jakarta, berbatasan langsung dengan laut. Jika kita datang ke musola ini pada tahun 1997, mungkin kita masih bisa sholat khusyuk di dalamnya. Tapi, tidak untuk saat ini. Inilah gambaran musola yang diabadikan oleh Citra Satelit dalam kurun waktu 20 tahun, yaitu dari tahun 2003 hingga tahun 2022. Namun, semuanya telah berubah. Kini, musola ini hanya bisa kita nikmati dari atapnya saja, karena sisanya sudah tenggelam oleh air. Dan itu terus berlanjut. Dari semua fakta-fakta yang terjadi, apakah kita bisa mencari solusi agar Jakarta tidak tenggelam? Menurut pakar, ini semua gara-gara ulah kita sendiri. Semuanya bermula dari aliran sungai yang sudah tidak organik. Ada pengaruh penyedotan air tanah, ada. Kemudian mengenai pengaruh perubahan iklim, kita udah tahu memang sudah ada bukti perubahan iklim gitu kan, terutama dari perubahan pola hujan. Jadi ada pengaruhnya ada, tapi kemudian jangan lupa loh bahwa perubahan dari rezim sungainya itu yang kemudian seringkali kita lupa gitu bahwa sungai-sungai yang ada di Jakarta ini sudah lama sekali diubah dari aslinya. Dan itu yang kemudian manajemen pengelolaan sungainya itu yang kemudian berpengaruh terhadap apa yang kita hadapi sekarang. Mulai dari banjir rob, terus kemudian juga penurunan muka tanah. Pertama gini, wilayah pesisir utara itu sangat sensitif dengan banjir rob. Ya, sebetulnya tuh kalau mereka yang tinggal di utara tuh udah tahu sebulan 2 kali asal pasang purnama pasti rob itu terjadi.
itu otomatis. Cuman pertanyaannya, robnya makin meluas atau tidak? Robnya itu makin lama atau tidak? Ya kan? Harusnya model Jakarta ini, kalau genangan-genangan itu, genangan harusnya tinggal kenangan. Kita ini enggak. Dari tahun ke tahun, jadi bentang alamnya rusak. Ketika terjadi banjir rob, makin lama makin luas. Kenapa makin luas? Karena makin lama terjadi penurunan permukaan tanah. Jadi dulu hanya sekian. Tahu-tahu penurunannya makin cepat, dia makin luas. Belum lagi ditambah dengan intrusi air laut. Ini adalah peta Jakarta tahun 1997. Warna hijau adalah tanda ketinggian tanah yang menurun. Di tahun 2017, warna hijau sudah menyebar hingga setengah kota Jakarta. Dan diperkirakan tahun 2050, daerah di utara Jakarta sudah tenggelam. Kalau pengambilan air tanah itu berpengaruh pada land subsidence, penurunan permukaan tanah. Ini kan sungai. Nah dia kalau terjadi penurunan permukaan tanah itu sebetulnya berbeda dengan persoalan wilayah daerah aliran sungainya. Cuman dikhawatirkan eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan penurunan permukaan. Penurunan permukaan itu menyebabkan potensi genangan. Jangan lupa loh, kalau Jakarta itu adanya di tepi laut. Kalau muka air tanah turun, akan kemudian intrusi air laut masuk. Jadi mengimbangi gitu. Dan sekarang intrusi air laut udah sampai dengan di Jakarta Pusat. Jadi bukannya tanahnya kosong, jadi ngempis gitu. Ada beberapa yang terkompresibel ya, tapi hanya terukur di beberapa titik aja. Jakarta ini kan bertahun-tahun coba semua gedung-gedung besar mengambil air. Wah karena jalan pintas. Kemampuan Paliza untuk mensuplai gedung-gedung besar, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dari mana airnya? Karena semua orang berpikir investasi, udah bangun besar, ini kalau nggak ada air, jalan pintas yang cara berlebihan mengambil air tanah dalam, yang sekitar 200-300 meter, itu mengalami nah penurunan inilah yang menjadi persoalan. Karena apa? Dia menjadi genangan, bisa ngerusak juga sistem drainase kota. Jadi misalnya dia gravitasi, tiba-tiba ada yang turun, airnya di sini airnya mengalir, terus ujungnya tergenang di sini. Karena dia menjadi turun, menjadi wilayah-wilayah yang mudah lama air itu bertahan. Kalau kemudian kita lihat dari lokasi sumur-sumur industri, terus kemudian lokasi bangunan-bangunan tinggi densitasnya, itu ada di tengah, di daerah Jakarta. Kenapa yang nggak ambles di situ gitu? Mulai dari Jakarta Pusat, ya mungkin sedikit ke utara gitu. Tapi justru dia ada di lokasi lain gitu. Nah dengan demikian jadi pertanyaan kan, memang benar penyedotan tanah kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah ya. Kalau tidak mau kebanjiran jangan tinggal di pinggir sungai misalnya. Itu kan kata pepatah, kata nasihat. Pertanyaan gini, jangan tinggal di wilayah punya potensi bencana. Ada yang mengatakan Pak banjirnya cuma 3 hari, setahun 365 kan ada 362. Tapi kalau banjir rob itu nggak bisa. Setiap bulan datang. Pertanyaannya kalau tiap bulan datang, berapa produktivitas kita? Bagaimana kesehatan kita? Bagaimana sanitasi kita? Yang ngungsi di sini aja, mau ngungsi mana lagi? Ya udah nggak bisa. Yang model kayak orang yang berduit kan udah nggak di sini. Kalau orang yang nggak punya duit kan juga di sini aja. Ya banjir, ya kebakaran di sini mah. Ya biasa iya, dari kecil pokoknya kebakaran, banjiran, baru-baru mah nggak heran. Sekarang udah mending sejak tembok begini. Dulu lagi belum tembok, waduh. Seleher. Baru-baru. Satu leher ya. Kadang orang banjir sampai sini. Udah nggak, tidurnya nggak bisa apa nggak bisa. Berapa hari. Banyak air laut pasang. Kadang sore surut lagi, malamnya begitu lagi.
Ya guys, kan udah bisa lihat sendiri di belakang aku nih, sudah ada bentuk nyata nih dari hasil global warming, dari hasil penyurutannya tanah ya gara-gara penyerapan air tanah yang cukup masif itu, sehingga membuat Musola Wal Aduna ini jadi tenggelam. Yang bahkan sudah tidak bisa dipakai lagi, yang padahal tadi itu bisa dipakai untuk tempat beribadah ya kan, tapi hanya karena itu tadi, seperti yang aku udah bilang ya, jadinya nggak bisa beroperasi lagi sejak 2001 gitu. Apakah Musola Wal Aduna ini bisa disebut sebagai monumen masa depan? Jangan lupa ya, kasih tahu ke kita apakah bisa nih, karena ini adalah bener-bener representasi nyata nih. Biasanya kalau monumen itu kan terkenalnya dari masa lalu gitu ya, tapi kalau ini kelihatan banget dengan jelas bisa menjadi monumen masa depan. Nah, untuk nextnya kalian kira-kira mau kita ekspor tempat apa lagi nih? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar karena kita pengen tahu tempat-tempat apa yang bisa kita ekspor. Oke, jadi kalau gitu sampai bertemu di next Voice Export. Oke, bye-bye.